Tahukah Anda, menurut WHO setiap tahunnya ada sekitar 5,8 juta orang meninggal karena stroke di seluruh dunia. Lalu, apa itu stroke? Stroke adalah terganggunya fungsi otak sebagian atau seluruhnya secara mendadak akibat terhambatnya aliran darah ke otak. Berdasarkan penyebabnya, stroke dibagi menjadi dua jenis. Pertama, stroke perdarahan atau stroke hemorrhagic yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak. Kedua, stroke non-pendarahan atau stroke iskemik yang disebabkan oleh adanya penyumbatan di pembuluh darah otak. Faktor resiko terjadinya stroke ada yang dapat dirubah dan ada yang tidak dapat dirubah. Untuk faktor risiko yang dapat dirubah, diantaranya adalah obesitas, kebiasaan merokok, asupan garam yang tinggi, stres, dan kebiasaan mengonsumsi alkohol. Untuk faktor risiko yang tidak dapat dirubah, diantaranya adalah usia. Semakin tua usia seseorang, maka akan semakin beresiko terkena stroke. Kelainan bentuk pembuluh darah yang rapuh dan mudah pecah, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan penyakit jantung. Lalu, seperti apa tanda dan gejala seseorang yang terkena stroke? Pertama, dapat dilihat lemahnya salah satu otot wajah. Yang kedua, kelemahan pada salah satu gerak tubuh. Yang ketiga, tidak lancar mengucapkan kata-kata atau pelo. Yang keempat, kepala yang tiba-tiba terasa pusing. Dan yang kelima, bisa sampai penurunan kesadaran. Jika Anda menemukan anggota keluarga yang mengalami tanda dan gejala tersebut, pertolongan pertama yang Anda lakukan di rumah adalah jangan memberikan makanan atau minuman pada pasien. Hal ini untuk mencegah makanan dan minuman tersebut masuk ke dalam paru-paru. Bersihkan mulut penderita dari sisa makanan dan lepas gigi palsu jika ada. Segera bawa pasien ke rumah sakit terdekat, sebaiknya kurang dari 3 jam untuk mencegah kerusakan otak lebih luas. Baringkan badan pasien pada posisi miring. Stroke dapat dicegah dengan cara menghentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol, memantau berat badan, olahraga secara teratur, memeriksa tensi secara rutin, menjaga pola makan seimbang, kenali gejala dan kontrol resiko diabetes. Jika Anda memiliki anggota keluarga yang sedang dirawat di rumah sakit karena stroke dan akan direncanakan pulang, hal-hal yang harus Anda persiapkan sebelum pasien pulang ke rumah adalah: pertama, siapkan orang yang akan merawat pasien selama berada di rumah. Kedua, siapkan alat bantu berjalan seperti kursi roda. Tujuannya adalah agar pasien tidak selalu berada di tempat tidur. Ketiga, persiapkan kamar dan tempat tidur. Kamar tidur pasien pasca stroke, ventilasi udaranya harus baik untuk memperlancar sirkulasi udara dan membuat sinar matahari dapat masuk ke kamar tidur pada pagi hari. Untuk tempat tidur, sebaiknya single bed dan posisi tempat tidur diletakkan di tengah supaya dapat dihampiri dari kedua sisi. Bagi pasien yang masih mengalami gangguan pergerakan, idealnya keluarga menyediakan tempat tidur yang mempunyai 3 engkol, sehingga bagian kepala
Kaki dan badan tempat tidur dapat diatur ketinggiannya. Keempat, persiapkan kamar mandi. Sediakan keset yang tidak licin di depan kamar mandi. Letakkan keran air yang dapat dijangkau oleh pasien untuk mandi ataupun membersihkan diri setelah buang air. Alat perlengkapan mandi sebaiknya ditempatkan pada daerah yang mudah dijangkau dengan satu tangan oleh pasien. Untuk menjaga keseimbangan dan keamanan pasien, pasang pegangan pada dinding kamar mandi. Bahan makanan yang dianjurkan bagi penderita stroke diantaranya adalah beras, kentang, ubi, singkong, terigu, tapioka, sagu, serta produk olahan yang dibuat tanpa garam dapur. Sumber protein rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, susu skim, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Sayuran berserat sedang seperti bayam, kacang panjang, labu siam, tauge, dan wortel. Buah-buah segar seperti pisang, jeruk, pepaya. Minuman teh dalam jumlah terbatas dan encer. Bumbu yang tidak tajam seperti bawang merah, bawang putih, salam, dan laos. Bahan makanan yang tidak dianjurkan bagi penderita stroke diantaranya adalah produk olahan yang dibuat dengan garam dapur, soda atau baking powder, kue yang manis, daging sapi dan daging ayam yang berlemak, jeroan, otak, hati, susu penuh, keju, dan produk olahan protein hewani yang diawetkan. Sayuran yang menimbulkan gas seperti sawi, kol, kembang kol, dan lobak. Buah-buahan yang menimbulkan gas seperti nangka, durian, dan buah-buah yang diawetkan. Minuman bersoda, kopi, dan minuman beralkohol. Bumbu yang tajam seperti cabai, merica, cuka, dan bumbu yang mengandung pengawet garam natrium seperti bumbu masak. Bagi penderita stroke, dianjurkan untuk melakukan diet. Tujuannya, memberikan makanan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien dengan memperhatikan keadaan dan komplikasi penyakit. Juga mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Syarat diet bagi penderita stroke diantaranya adalah energi cukup sesuai kebutuhan, protein cukup, lemak cukup, pilih lemak yang tidak jenuh, hindari makanan mengandung lemak jenuh, tinggi kolesterol dan asam lemak trans. Karbohidrat cukup, serat cukup, pembatasan natrium untuk pasien dengan hipertensi, memilih bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan pasien, dan memberikan makanan dalam porsi kecil dan sering. Contoh menu bagi penderita stroke: makan pagi, diberikan nasi, telur dadar, sup wortel brokoli, susu skim. Pukul 10 bisa diberikan salad buah. Menu siang, nasi, daging bumbu semur, love tahu, sayur bening bayam, jeruk. Pukul 4 bisa diberikan buah apel. Menu malam, nasi, pepes ikan, perkedel tempe, ca wortel buncis, buah pisang. Untuk dampak-dampak yang dirasakan oleh penderita pasca stroke, diantaranya adalah kelumpuhan atau kelemahan,
gangguan sensibilitas, gangguan keseimbangan, gangguan berbicara atau komunikasi, gangguan menelan, gangguan buang air besar atau buang air kecil. Prinsip-prinsip perawatan pasien stroke diantaranya adalah menjaga kesehatan punggung, mencegah terjadinya luka di kulit pasien akibat tekanan. Misalnya, keluarga harus merubah posisi pasien setiap 2 jam atau 3 jam, baik siang maupun malam. Mencegah terjadinya kekakuan otot dan sendi, mencegah terjadinya nyeri bahu, memulai latihan dengan mengaktifkan batang tubuh atau torso, misalnya menekuk kedua lutut atau mengangkat bokong. Melatih kekuatan otot mulut dengan latihan lidah dan bibir dapat dilakukan dengan membentuk huruf O atau E pada bibir serta menggoyang lidah ke kiri dan ke kanan.